Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua hari ini. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan tadi mengajak kita untuk memahami siapakah Tuhan itu sebenarnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Pertama-tama saya mau mulai dengan bertanya demikian. Di manakah sebenarnya manusia itu bertemu dengan Allah? Di mana ya kita bertemu dengan Allah? Di surga atau di dunia? Baik ya. Sebenarnya pertemuan kita dengan Allah itu terjadi dan juga terlaksana di bumi ini. Ini poin pertama yang harus kita sadari dengan baik dan benar. Kita bertemu dengan Allah di dunia ini, di bumi ini. Dan pertemuan dengan Allah yang kita sadari sepenuhnya bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini akan bernilai banyak bagi kehidupan manusia. Itu berarti kita tidak menunggu pertemuan Tuhan dengan Tuhan nanti di akhirat, tidak ada gunanya. Pertemuan itu sudah harus kita sadari, kita kerjakan sekarang ini di dunia, di bumi ini. Dan untuk itulah kita berkumpul misalnya seperti ini. Mereka nekaristi tahu berdoa karena kita bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan harian kita di bumi ini. Maka perlu kita camkan warta ini. Allah itu bukan sekedar Allah di akhir kehidupan kita, ataupun Allah sebagai tempat pelarian kita yang hanya dicari oleh manusia bila manusia mengalami batas harapan atau berputus harapan, kemudian mau bertemu dengan Allah. Ataukah karena manusia sampai pada batas kehidupan, baru kemudian mencari Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah Allah kehidupan kita sendiri. Dia adalah Allah kehidupan kita. Mungkin sebelum saya lanjutkan, boleh pintu di depan dibuka semua supaya umat yang di luar bisa melihat sedikit masuk. Silakan tata laksana membuka pintu-pintu di depan. Allah kehidupan. Itu berarti kepercayaan kita akan Allah ini adalah kepercayaan yang dikerjakan, yang dibangun, yang dialami dari hari ke hari, dari setiap peristiwa kehidupan kita yang tidak kita lepaskan dari kehidupan beriman kita. Dan kalau kita renungkan lebih jauh, Allah adalah Allah yang merencanakan sejarah hidup manusia dan juga menyelenggarakan sejarah itu. Dan saya kira ini bisa kita renungkan lebih jauh dalam pengalaman-pengalaman kita secara pribadi, mungkin juga dalam komunitas-komunitas kita. Boleh saya antar sedikit pada pengalaman pertemuan Tuhan di paroki ini yang sudah hampir 40 tahun. Ya. Diawali dengan komunitas, kemudian merayakan Ekaristi di salah satu gereja Protestan, saya kira ya, gereja Ekumene, bertemu di situ. Ada juga gereja kecil di wilayah satu. Kemudian mulai membangun tempat ibadah di sini. Lalu sudah mau diberkati, masih ada halangan, tetapi kita selalu bertemu dengan Tuhan, umat selalu bertemu dengan Tuhan, pastor-pastor sebelumnya selalu bertemu dengan Tuhan, sampai pada saat ini kita bertemu dengan Tuhan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Sejarah terjadi. Allah bekerja di dalam sejarah pertemuan dengan Tuhan dalam komunitas ini. Dan Allah
menyelenggarakan sejarah kehidupan beriman manusia, sejarah kehidupan kita. Oleh karena itu, meningkatkan poin berikut, mari kita menyadari Allah itu bagi kita manusia bukan hanya sebagai pencipta. Ya, sekali lagi, Allah bukan hanya sebagai pencipta, melainkan Dia juga adalah pencinta. Dia adalah pencinta. Pencinta berarti Dia bekerja, Dia hadir, Dia menuntun kehidupan kita, Dia mengasihi kita, Dia membina kita, bahkan Dia menegur kita supaya kita sampai pada cinta yang lebih besar, yang lebih dalam dengan Dia. Dia, kalau kita menyadari Dia sekedar pencipta atau sebagai pencipta, itu berarti kita hanya sadar bahwa Allah ada, dan mungkin lebih jauh sedikit nanti kita ketemu di akhirat itu. Tetapi kalau Allah kita sadari sebagai pencinta, itu berarti Dia bekerja terus-menerus mencintai kita. Dan pertanyaannya, apakah kita dengan semangat iman yang penuh, dengan kemauan besar, dengan kesadaran penuh untuk mencintai Dia dengan dinamika segala kegiatan-kegiatan kehidupan kita. Karena Dia ada, Dia hadir, Dia bekerja bersama dengan kita. Dia menciptakan sejarah kehidupan kita. Karena Dia adalah pencinta, selain pencipta, Dia pencinta, ternyata bahwa Allah ini secara dinamis membina hidup manusia. Dia membina hidup manusia. Karena Dia yang bekerja, Dia yang menyelenggarakan di dalamnya. Allah yang hidup dialami sebagai pribadi yang mampu memahami damba harapan setiap manusia yang paling mendalam. Ada kerinduan, ada damba kita yang paling mendalam. Allah memahami damba harapan kita itu, dan Dia menjawabnya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam Yesus Kristus, kemudian Allah menjadi Allah yang nyata sekali. Ya, di dalam Yesus Kristus, Dia nyata. Ia memberikan nilai luhur yang hidup bagi manusia. Dan biasa dikatakan Allah itu jatuh hati pada manusia. Dan jatuh hati pada manusia ini sungguh luar biasa, sehingga Ia rela menjadi manusia untuk membahagiakan atau untuk membagikan kebahagiaan itu. Kebahagiaan Allah ini dibagikan kepada kita manusia dengan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita pahami tentang Allah? Kita harus paham bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berhati, Allah yang memahami situasi manusia, yang punya arti bagi perjuangan manusia dalam hidup ini, juga di masa yang akan datang. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan peristiwa di Gunung Tabor. Dan kemudian Petrus menawarkan, karena begitu bahagia, dia menawarkan supaya dia mendirikan 3 kemah. Tetapi Yesus menolak dan dia mengatakan kita harus turun dari gunung ini. Turun dari gunung berarti kembali kepada kehidupan harian kita, sejarah kehidupan harian kita, di mana di sana juga Allah hadir seperti Dia hadir di atas gunung itu. Yang paling penting adalah kita sadari kehadiran Allah ini. Kita sadari Allah yang bekerja
dalam kehidupan ini. Maka mari kita menyadari manusia diarahkan di dalam pengharapan, dan kemudian kita berkewajiban untuk memilih dan merealisasikan kemungkinan yang kita pilih ini, di mana di dalamnya Allah hadir berkarya. Sudah beberapa hari dalam masa Prapaskah ini, panitia Paskah selalu menarik. Ada kegiatan di basement hari Jumat, kemudian hari Sabtu, hari Minggu. Ada, kita sebut saja pasar kasih. Bukan pasar murah, pasar kasih. Mengapa saya sebut pasar kasih? Pertama, bukan melihat uangnya, tetapi saya lihat kegiatannya luar biasa. Mari kita lihat. Dengan penuh kasih, orang memberikan apa yang ada pada mereka. Entah itu pakaian yang masih layak pakai, bahkan banyak pakaian baru. Hanya oleh panitia dikeluarkan dari plastik supaya sama. Banyak pakaian baru. Ada sepatu, ada tas, ada laptop, dan seterusnya. Banyak orang datang, bertemu, bergembira, pilih-pilih mana yang bisa cocok untuk anggota keluarga atau teman. Kemarin sore saya juga ada teman-teman kita yang pakai jilbab ya datang. Pertemuan, di sana ada pertemuan kasih. Bukan pertama-tama soal ada menjual dan membeli, bukan itu. Tetapi ada pertemuan kasih. Dan pertemuan kasih ini membawa kegembiraan, sukacita. Saya sendiri yang pergi ke sana luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terlibat di dalam adalah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang seperti Bapak Ibu sekalian sibuk. Tetapi mereka hadir justru karena di sana ada kasih, di sana ada kegembiraan. Dan lebih jauh dari itu, di sana ada Tuhan yang hadir menyelenggarakan kegiatan itu dan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara terkasih, seperti dalam bagian pembukaan tadi, kita perlu turun gunung. Kita mengalami rahmat dan berkat Tuhan yang kita sebut sebagai kemuliaan penampakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh tinggal di sana, kita harus turun dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan nyata kita, menghadirkan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, dan bersama dengan Tuhan mengerjakan, mengisi, mewartakan karya kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita juga mengambil bagian dalam tema aksi puasa pembangunan kita, pertobatan ekologis, menghadirkan Tuhan dalam diri, sesama, dan alam ini. Dia yang mencintai kita, Dia yang mengasihi kita, Dia yang mengarahkan kita, Dia yang mencatat sejarah kehidupan beriman kita. Semoga demikian. Amin.